semangat buat ngikutin setiap acara estafet ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Karena walaupun hidup nggak selalu menyenangkan, ya tetap harus disyukurin. Oke, biar lebih akrab nih, sekedar biar tahu aja ya. Nama saya Hilman Al-Ghifari, anggota UPTQ dan masih terhitung sebagai mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya angkatan 2018 dan akan bertindak sebagai host di seminar kali ini. Teman-teman semua jangan khawatir, waktunya bakal jadi terbuang karena program ini sudah disiapkan matang-matang ya, dan tentunya akan diisi oleh pemateri yang berkualitas dan pastinya keren parah lah, nggak ada obat pokoknya. Tema-tema yang akan disampaikan juga bakalan sangat menarik, makanya teman-teman semua jangan lupa untuk selalu ngikutin acara ini sampai selesai nanti ya. Untuk hari ini, hari ketiga estafet ini, untuk tema materi kali ini adalah manajemen waktu ideal menghafal untuk milenial. Materi kali ini akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Adin Kholisin, SK MAG. Ya, itu ya. Dari materi itu juga udah cocok kan sama kita sebagai generasi milenial, bagaimana kita mengatur waktu, memanage waktu agar bisa mudah dalam menghafal Al-Quran. Nah, makanya pesan saya pribadi, ikuti seminar kali ini sampai selesai. Semoga nanti bakal bermanfaat banget. Untuk mempersingkat waktu, setelah ini saya akan pasrahkan kepada Mbak Ulan selaku moderator untuk mengambil alih acaranya. Tapi sebelumnya, saya pesan dan ingatkan lagi kepada teman-teman semuanya agar mic-nya di mute dulu selama materi berlangsung agar tidak mengganggu. Jangan lupa tetap kondusif dan simak materi dengan baik. Oke, kalau gitu saya langsung serahkan saja kepada Mbak Ulan selaku moderator untuk memimpin acara. Monggo dipersilakan. Oke, terima kasih. Suara saya dengar ya, teman-teman? Dengar. Dengar, Kak. Teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan ya? Pagi-pagi harus semangat ya. Oke, sebelum saya melanjutkan perkenalan pemateri, saya mau kenalan dulu nih. Kenalin, nama saya Wulan, saya anggota UPTQ juga 2017, dan saya juga masih aktif di UINSA, mahasiswi UINSA. Kali ini kita akan belajar nih tentang manajemen waktu ideal menghafal Al-Quran. Nah, soalnya kan untuk mahasiswa sendiri yang ya menghafal Quran juga, pasti kita masih bingung kan caranya memanage waktu yang tepat itu kayak gimana sih? Terusan metode menghafal yang tepat itu juga gimana? Kadang kita masih bingung kan. Nah, 2 hari kemarin kita sudah mempelajari tentang metode-metode yang dibawa oleh pemateri. Yang pertama ada metode lauh Ustadzah Nadia kemarin, dan dipraktekin sama Deija ya. Jadi Deija kemarin kan menghafal dengan imla'i juga. Subhanallah sekali. Jadi semangat kita itu makin terpacu ya dari situ. Nah, langsung saja nih kita akan kenalan sama pemateri kita kali ini. Oke, beliau adalah Ustadz Adin Kholisin, SKMAG. Beliau lahir di Purworejo 21 Juni 1986. Nah, sekarang beliau ini tinggal di Malang.
tepatnya di Perum Bukit Cemara, Tidar, F410, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang. Nah, riwayat pendidikan, untuk pendidikan non-formal, yaitu pondok, beliau mondok di Al-Munawir Kerapia, Yogyakarta. Lalu beliau pun juga mondok di Pondok Pesantren Manbaul Huda, Banyuwangi, dan PESMA Al-Hikam Depok. Untuk pendidikan formalnya, beliau S1 di STKK Al-Hikam Depok S1. Ini tahun 2015, dan beliau melanjut pasca sarjana UINSA pada tahun 2018. Nah, untuk prestasi nih, jadi kita mendatangkan pemateri-pemateri yang berprestasi di bidang tahfidzul Quran. Ini beliau telah menyelesaikan hafalan 30 juz dari Kiai Haji Najib Abdul Qadir, pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawir Kerapia, Yogyakarta tahun 2005. Dan beliau juga mendapat ijazah Qiraah Sab'ah dengan talaki sempurna 30 juz. Wow kan? Di hadapan Kiai Haji Ibrahim Banyuwangi tahun 2010. Subhanallah sekali ya pemateri kita kali ini. Lalu untuk pengalaman, beliau ikut serta mengoreksi dan mentashih penerbitan Mushaf Pojok Kudus, Menara Kudus, Yogyakarta. Pasti teman-teman pada nggak familiar kan untuk Quran Pojok Kudus. Biasanya untuk para penghafal Quran yang salaf gitu, mbak-mbak pondok, itu biasanya pakainya Al-Quran Kudus ini. Nah, beliau juga mentashih Mushaf Al-Bantani di LPK Kemenak Ciawi 2013 pada tahun 2013. Nah, sekarang beliau aktif dosen di Fakultas Syariah UIN Malang. Terus beliau juga sebagai pengasuh pesantren tahfidz Ribatul Quran wal Qiraah RKQ Malang di tahun 2019 sampai sekarang. Gitu. Ustadz sudah online, nggih? Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa terdengar ya? Gimana Ustadz kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ini jumpa lagi dengan sampean-sampean yang kedua, karena dulu offline sekarang online. Jadi teman-teman beliau ini, alhamdulillah jelas ya, Ustadz. Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman beliau ini dosen saya waktu saya semester 5 di Ilmu Al-Quran dan Tafsir UINSA. Ya, beliau mengajar studi qiraat ya Ustadz dulu. Ya, betul. Oke. Langsung saja pada topik pertama ya Ustadz. Nah, begini Ustadz, kan Ustadz sebagai pengasuh pondok pesantren nih, pondok pesantren tahfidz Ribatul Quran wal Qiraah di Malang. Iya. Nah, pertama, motivasi Ustadz membangun pondok tersebut itu bagaimana Ustadz? Apakah di Malang itu banyak penghafal Al-Quran atau pripun? Gini, mungkin sebelum masuk ke situ saya ingin sedikit menyampaikan sharing kepada teman-teman berkaitan dengan Al-Quran. Yang mana memang Al-Quran itu suatu yang sangat mulia sekali ya. Sangat mulia sekali, sehingga siapa saja yang tentunya dia mau bercengkrama dengan Al-Quran, baik itu belajar, membaca, menghafal, mentadaburinya, mengajarkannya, mengamalkannya, serta mensyiarkannya, itu pasti tentunya akan pula menjadi agung, akan pula menjadi mulia, karena berkat Al-Quran tadi itu. Sehingga kalau dibilang keberhasilan saya yang saya dapat sekarang ini tiada lain karena Al-Quran, karena kedekatan, karena kesungguhan, dan karena kerja keras saya berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari menghafal, belajar memahaminya, tafsir, hingga qiraat sab'ahnya itu sendiri. Ini tentunya suatu prestasi di mata Allah bagi kita semua yang ingin berdekatan dengan Allah, di mana Allah kan mempunyai dua ahlu, ya, dua keluarga kan. Yang pertama adalah orang yang hafal Quran, yang kedua dan orang-orang yang khusus, ahlullah wa khassatuh. Ini termasuk hal yang luar biasa
Tidak semua orang diberikan oleh Allah itu makom yang seperti ini. Sehingga saya juga mengajak kepada sama-sama semua yang sudah betul-betul berkeinginan kuat, berniat untuk diri kita dalam mempelajari Al-Quran, baik itu menghafal ataupun mengkajinya, itu jangan tanggung-tanggung. Betul-betul harus nyegur sekalian. Karena ini nanti akan berpengaruh pada keberkahan yang akan kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya pun ya, Bismillahirrahmanirrahim, "Tsumma awrathnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina." Ya. Istofa ya. Yang saya garis bawahi adalah istofa di sini. Ada kata istofa sama ikhtaro. Ya. Mungkin kita bisa membedakan antara istofa dan ikhtaro itu. Sama-sama artinya memilih. Tsumma awrathnal kitabal ladzi nastafaina. Ya. Kemudian kami wariskan ya, kitab Al-Quran. Tsumma awrathnal kitabal ladzi nastafaina, kepada orang-orang yang aku pilih. Alladzina istofaina min ibadina. Kenapa bukan ikhtaro di sini? Ini tentunya menjadi kajian yang menarik buat kita para pencinta Al-Quran kan. Ternyata ketika kita masuk kepada kajian lughah, nanti akan ditemukan bahwasanya perbedaan antara ikhtaro dengan istofa itu sangat-sangat beda sekali. Di mana ketika dikatakan ikhtaro, itu berarti hanya memilih saja dari sekian banyak macam. Ya. Tapi ketika Allah menggunakan kata istofa, itu berarti orang-orang yang betul-betul pilihan dari yang baik-baik. Misalnya di sini ada 100 peserta misalnya. Ini semuanya termasuk Al-Mukhtar, ya. Pilihan karena dia mau masuk dalam kajian siang ini. Ya, ini termasuk Al-Mukhtar. Tapi ketika Anda disebut sebagai Al-Mukhtar, belum tentu Anda sebagai Al-Mustafa. Kalau Mustafa itu dari 100 orang yang masuk ikut dalam kajian siang ini, diambil yang paling baik, yang paling istimewa, itu namanya Al-Mustafa. Sehingga dari ayat ini bisa simpulkan bahwasanya siapa mereka yang Allah memberikan titipan hafalan Al-Quran, yang mau mengkaji Al-Quran, yang mau menghafalkan Al-Quran, yang mau mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mensiarkan Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang pilihan di antara pilihan-pilihan yang ada. Orang-orang yang terbaik dari di antara pilihan yang ada. Nah, ini kesempatan yang sangat luar biasa tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya katakan tadi, siapa yang dia dekat dengan Al-Quran tentu akan menjadi orang yang mulia, tentu akan menjadi orang yang agung. Sehingga tidak usah menyesal dan betul-betul harus nyebur sekalian. Anda semua yang masih muda-muda, pikirannya masih masih fresh ya, belum ada beban keluarga ataupun beban yang lain, itu tentunya harus betul-betul dimaksimalkan dalam mempelajari Al-Quran. Di antaranya adalah menghafal. Ya. Orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, ya, saya katakan juga tidak akan pernah rugi. Ya. Mendengar bacaan Al-Quran itu akan menjadi melihatnya pun juga akan menjadi bernilai ibadah. Ketika kita membacanya terbata-bata pun itu Allah akan tetap memberikan pahala 2. Pahala membacanya dan pahala dalam belajar bersungguh-sungguh tadi itu. Nah, ini tentunya tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluk atau umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW.
Ini keagungan yang sangat luar biasa. Kemudian juga apa namanya? Tadi mengatakan bahwasanya apa yang saya peroleh pada saat ini tidak lepas dari keberkahan Al-Quran. Nah, saya juga dari awal tidak pernah bercita-cita punya hal yang seperti ini, tidak. Tapi saya hanya minta dipeseni sama guru ya, ketika sudah betul-betul selesai dalam belajar ketika itu, sampean minta hanya satu kepada Allah. Gak usah minta yang lain-lain. Tapi mintalah Allah menata hidup sampean ya, dengan berkahnya Al-Quran. Mintalah kepada Allah supaya Allah memberikan tatanan hidup yang baik, yang bermanfaat dengan berkahnya Al-Quran. Tapi jangan pernah meninggalkan. Yang pertama adalah deres ya, atau murajaah. Yang kedua adalah mengajar, mulang. Itu pesan dari guru saya. Sehingga di saat-saat perjalanan saya sebelum ini, ya karena tidak langsung seperti ini kan, mulai dari apa namanya mengabdi 1 tahun di Kalimantan ketika itu. Setelah itu ke Malang, pernah ngontrak 1 tahun, ya. Kemudian banyak ya jalannya. Iya, kemudian pindah lagi. Setelah itu pindah ke sebuah lembaga ketika itu selama 9 bulan. Pindah lagi dikontrakkan 1 tahun menunggu ini jadi. Nah ini tentunya setiap kali tempat yang saya singgahi ketika itu, saya berniat tidak akan pernah meninggalkan 2 kunci tadi itu. Yang pertama adalah deres, yang kedua adalah mengajar. Siapapun yang ingin belajar, ya baik itu anak-anak ataupun santri kalong ataupun tetangga ataupun siapa, insya Allah saya akan tetap siap dan berusaha untuk istiqomah meskipun hanya 1, 2 ataupun 3, tidak banyak-banyak. Dari tetangga, anak-anak dan sekitar itu tidak banyak ketika itu. Nah, kemudian setelah itu ternyata dengan seorang yang baik hati, ya ini yang dari baik itu ada yang dari UI, ada yang dari Unisma dan sekitar, dan itu semua adalah saya katakan buah keberkahan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada saya. Tentunya itu hanya karena berkahnya Al-Quran, karena rahmatnya Al-Quran, ridhonya Allah, seperti itu. Oh, berarti yang mondok ten gene RKK itu mahasiswa semua nopo wonten yang non mahasiswa? Hampir semua mahasiswa. Oh, hampir karena semua. Memang dari sekitar sini kampus seperti UIN itu kan banyak peminat dari pesantren, khususnya para penghafal Al-Quran yang ingin menghafal itu sangat banyak sekali, sehingga ya tentunya karena saya juga ngajar di syariah ya, itu yang sudah ketemu dari awal dengan saya, kemudian kita semangati terus, dan dari mereka banyak yang ikut akhirnya masuk ke pesantren RKK seperti itu. Nah, dari pengalaman Ustadz sendiri kan di Pondok Pesantren Munawir Krapyak dan Mamba Udhuda Banyuwangi. Nah, apakah metode yang dipakai untuk menghafal Kiki itu sama seperti Pondok Pesantren di Munawir, ataukah Ustadz mengkomparasikan dari metode-metode yang Ustadz geluti? Oke.
Saya ketika itu menghafal dikrab ya, itu karena tidak berbarengan dengan kuliah. Ya. Jadi tidak ada aktivitas untuk kuliah kampus itu tidak ketika dikrab ya itu. Sehingga tentunya waktu yang saya gunakan ketika itu lebih banyak. Kemudian di Banyuwangi pun juga demikian. Saya mengkhatamkan jadi mulai menghafal itu tahun 2002 sampai dengan 2004 ya. Itu takhusus memang. Takhusus, kemudian dari 2004 dari 2005 sampai dengan 2010 itu takhusus kepada qiraat sab'ah yang akhirnya khatamnya di Banyuwangi pada tahun 2010 itu betul-betul tidak ada aktivitas yang lain kecuali mengaji ketika itu. Baru setelah itu masuk ke perguruan tinggi S1 di Depok beserta dengan pesantrennya di situ. Itu sudah beda lagi dengan sebelumnya. Karena ketika itu bersyarat diterima beasiswa S1 di STKG Al-Hikam itu dengan syarat hafal Al-Quran 30 juz. Nah, itu salah satu berkah pertama yang saya dapatkan dari hafal Al-Quran itu. Itu diantaranya. Yang pertama, itu bersyarat 30 juz dan diuji, lulus. Nah, setelah itu baru saya membuka cakrawala, wawasan, ya, dan lain sebagainya. Yang dulu istilahnya itu kalau hanya dengan Al-Quran karena memang harus komit. Ketika itu saya ketika betul-betul harus ingin menghafal itu betul-betul harus komit. Dalam arti sungguh-sungguh dengan target yang jelas, usaha yang mengimbangi, ya, ikhtiar zahir batin. Itu yang saya lakukan ketika itu. Nah, akhirnya ketika di Depok kan sudah tidak berat ya, karena Al-Quran sudah terpegang, kemudian sab'ahnya juga sudah khatam, sudah terpegang, baru ketika itu membuka ilmu yang lain seperti itu. Sehingga di sini ya, karena memang ini adalah pesantren mahasiswa, tentunya paling banyak ya ada 1-2 yang takhusus tapi tidak mendominasi kan, hanya 1-2 anak saja. Yang lain ya mereka juga sambil kuliah di luar. Nah, sehingga saya juga tidak bisa menerapkan metode yang saya gunakan ketika menghafal dulu itu disamakan dengan yang sekarang anak-anak tidak bisa. Nah, ini akhirnya bagaimana caranya mereka itu tetap fokus dalam menghafal di pondok, kemudian murojaahnya juga tidak tertinggal, tapi juga harus bisa mengikuti kegiatan kampus yang ada perkuliahan. Selain perkuliahan tidak boleh atau tidak saya bolehkan. Ada kegiatan-kegiatan ekstra atau apa itu. Kenapa? Berarti tidak diperkenankan untuk ikut UKM kampus. yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Oh, JJ. Kalau UKM yang misalnya UPTQ atau kegiatan-kegiatan yang itu ada hubungannya dengan Al-Quran itu saya bolehkan. Tapi selain itu ada karate, ada ini itu nggak boleh. Dari awal kita sudah taken kontrak. Sampai komit untuk menghafal, berarti siap untuk tidak mengikuti atau meninggalkan seluruh kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Itu harus komit dari awal. Kalau tidak ya nanti akhirnya pondok hanya akan menjadi ampiran saja, hanya akan menjadi sambilan saja. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Nah, sehingga tapi ketika kegiatan-kegiatan seperti ini, UKM UPTQ seperti ini kan saya kira tidak begitu menyita banyak waktu kan. Justru ini akan menambah wawasan keilmuan berkaitan dengan Al-Quran itu. Jadi hal-hal yang seperti ini masih saya toleran, masih saya bolehkan seperti itu. Nah, kemudian di pesantren ini di RGG juga kita terapkan ada jam murojaah wajib. Yang pertama mungkin untuk setiap ba'da subuh
mereka itu menambah hafalan. Menambah hafalan. Ada yang mulai dari 1 halaman atau 2 halaman, itu bergantung pada kemampuan masing-masing. Masing-masing, nggih. Ya. Kemudian untuk taklim, ya, di masa pandemi seperti ini ada beberapa taklim, ya. Tidak hanya Quran saja, tapi ada beberapa taklim afkar, tapi tidak mendominasi hanya sekitar 2 atau 3 kitab saja. Misalnya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ya, berkaitan dengan akhlak dalam khususnya terkait para penghafal Al-Quran. Kemudian juga ada Al-Qawaid, Qawaidul Al-Qawaid Al-Asasiyah, ya, fi ulumil Quran. Ini berkaitan dengan keilmuan Al-Quran yang dikarang oleh Said Muhammad Maliki. Kemudian selain itu ada secara Bandungan kita juga mengadakan kajian qiraat sab'ah untuk umum, maksudnya untuk semua santri bisa mengikuti secara Bandungan setiap seminggu 1 atau 2 kali, seperti itu. Selain itu, nah ini kita taruh jadwalnya di ba'da asar sampai jam 5 sore. Nah, setelah maghrib nanti jam wajib untuk murojaah. Nah, ini murojaah pun juga harus distorkan. Jadi setoran itu tidak hanya setor secara ziyadahnya saja, tambahan hafalan saja tidak, tapi murojaahnya pun harus distorkan secara tertib dari awal hingga akhir hafalan, kemudian balik lagi ke awal seperti itu terus. Nah, ini minimal untuk murojaah seperempatan juz hingga setengah juz maksimal. Nah, nanti kalau sudah mentok pada hafalan yang dia tambah, berarti balik lagi ke awal juz 1. Terus seperti itu. Jadi dua-duanya antara ziyadah dan tambahan, ziyadah atau tambahan dan juga murojaah itu juga tetap terpantau, tetap terjaga. Terkadang kan ada pesantren hanya mengutamakan ziyadahnya saja tanpa ada kontrol murojaahnya. Yang lalu-lalu itu nggak ada kontrol. Nah, ini dua-duanya sebisa kita tetap kita pantau, tetap kita dampingi, tetap kita kita bimbing untuk ziyadah, untuk murojaah. Seperti itu. Oh, okay. Nah, gini Ustadz, dari kami kan mayoritas juga mahasiswa, pun juga berkegiatan di luar. Bagaimana sih Ustadz untuk memanage waktu dengan Al-Quran itu secara tepat? Mungkin kita udah tepat nih untuk list time gitu kan, list time waktu murojaah dan waktu menambah hafalan, tapi kayak kurang efisien gitu Ustadz. Nah, gimana caranya mengatur waktu dengan tepat Ustadz? Oke. Waktu yang paling bagus sebenarnya itu sebelum subuh, ya. Sebelum subuh dan ba'da subuh itu ya waktu yang sangat fresh sekali untuk menambah hafalan ataupun untuk murojaah. Karena kalau siang kita sudah sudah tersibukkan dengan berbagai aktivitas, pekerjaan dan lain sebagainya. Dan ini sehingga untuk kita sebisa mungkin bagaimana memaksimalkan waktu sebelum subuh dan ba'da subuh itu. Ini ketika ini coba kalau kita seandainya ya yang sudah hafal misalnya murojaahnya 1 hari berapa, ya mungkin 3 sampai 5 juz. 3 itu sudah sangat bagus sekali, ya. Itu coba pergunakan waktu sebelum subuh dan ba'da subuh itu tadi. Kalau kita mau duduk ya, setengah jam saja itu sudah dapat 1 juz murojaah misalnya. 2 jam berarti dapat 2 juz. Ini supaya digunakan dengan sebaik mungkin, ya. Dalam Al-Qur'annya kan juga dikatakan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, memurojaah, menghafal, deres di waktu fajar, itu
akan disaksikan oleh para malaikat. Ini tentunya akan asarnya atau bekas yang menempel di hati kita tentunya beda dengan waktu-waktu yang lain. Ini supaya dimaksimalkan coba. Kemudian ketika kita sudah siang beraktivitas dalam berbagai kegiatan dan sebagainya, ya nanti kembali lagi ketemu dengan waktu zuhur. Waktu zuhur sempatkan setelah sholat, ya beberapa menit, 15 menit atau maksimal setengah jam itu bisa digunakan kembali. Bisa digunakan kembali dengan murojaah yang tadi ketika subuh dihafalkan, ya. Ketika subuh tadi dihafalkan diulang lagi dalam waktu zuhur. Demikian juga nanti ketemu asar, kita ulang lagi. Ketemu maghrib, kita ulang lagi. Isya ketemu lagi. Tapi Anda juga harus komit dan mempunyai target yang jelas. Sehari saya ingin hafal berapa halaman atau berapa ayat. Ini harus jelas. Jangan hanya asal saja, tapi harus jelas. Harus jelas targetnya, dan Anda juga harus menemukan seorang guru pembimbing yang mumpuni. Maksudnya tidak hanya hafal sendiri saja, tanpa ada guru yang nyimak. Ketika kita menghadapkan hafalan kita kepada guru, tentunya beda dengan ketika kita menghafalnya sendiri saja. Ini juga akan menjadi motivasi ketika kita punya guru yang setiap hari harus dituntut untuk murojaah, untuk hafalan, ziyadah. Itu akan dengan sendirinya memotivasi diri kita. Tapi kalau kita nggak ada guru, nggak ada teman yang mau menyimak dengan secara konsisten, secara istiqomah aja gitu, ya kita hanya ya sempat kita saja akhirnya nanti. Nah ini coba Anda para penghafal Al-Quran tentunya saya kira semuanya insya Allah sudah punya guru ya yang untuk story. Seperti kalau di Malang ini, di UIN Malang itu ada namanya HTQ, Hayat Tahfidzul Quran. Itu nanti di sana ada beberapa guru yang ditunjuk untuk menerima setoran yang saya kira mungkin di UINSA juga sudah ada. Nah ini terus seperti itu ya, antara ziyadah, murojaah harus seimbang. Jangan hanya mengandalkan ziyadah menambah saja tanpa mengulang hafalan yang telah lalu, atau jangan hanya berkecimpung pada murojaah saja tanpa menambah hafalan. Ini juga dua-duanya harus seimbang, beriringan dalam perjalanannya. Nah nanti kalau sampean hanya mementingkan murojaahnya saja, misalnya ya, nggak ziyadah terus. Sementara calon sampean itu sudah mensyaratkan pokoknya tahun depan harus sudah khatam, kita nikah. Tapi ternyata tidak atau belum khatam. Nah ini kan jadi diambil orang, tak lari dia. Nah ini jangan sampai. Nah ini juga sebagai motivasi. Maksudnya apa? Target yang kita ingin peroleh seperti apa? Diimbangi dengan usaha yang betul-betul maksimal dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan sabar, ya, istiqomah, tangguh, itu kuncinya. Karena namanya orang menghafal itu tidak akan pernah luput dari sebuah cobaan. Ini bagi para penghafal itu saya kira sudah pernah mengalami semua. Entah itu cobaan dari mungkin dari secara ekonomi ataupun secara suatu masalah ataupun cobaan jodoh ya. Belum khatam aja sudah ditawari jodoh banyak misalnya. Itu belum khatam. Nanti kalau sudah khatam beda lagi. Tentunya lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti itu. Ini nggak usah khawatir. Ketika betul-betul kita
sungguh-sungguh dengan Al-Quran, niat ikhlas lillahi ta'ala dalam kita merumat Al-Quran, insya Allah, Allah pun juga akan menjaga kita. Allah akan meramut kita. Tidak usah khawatir nanti setelah kuliah mau kerja apa, mau nikah dengan siapa, ya, mau aktivitas seperti apa, itu nggak usah khawatir. Nanti semuanya akan diberikan jalan oleh Allah, akan ditata dengan sebaik-baiknya. Tapi syaratnya satu, ketika betul-betul kita ikhlas lillahi ta'ala, sungguh-sungguh istiqomah sabar itu tadi. Seperti itu. Oh, anjir Ustaz. Masya Allah sekali nggih Ustaz. Kalau kita emang benar-benar ngeramut Quran gitu nggih. Barokah itu banyak sekali. Oke Ustaz. Nah, di Ustadz kan pondok tahfidz Al-Quran, tapi juga ada qiraah sebaahnya nggih Ustadz. Ya. Pengajaran qiraah sebaah. Nah, itu untuk semua santri ataukah untuk santri yang memang sudah benar-benar khatam dan lancar? Oke. Qiraat sab'ah ya. Ini sebenarnya ya dari awal mula ketika diajarkan ya. Ini sejarahnya kan ilmu qiraat sab'ah kan dibawa oleh Kiai Munawir Krapyak dari Krapyak Yogyakarta yang ketika itu pulang dari Tanah Suci, yang di sana selama sekitar 21 tahun. Pada tahun sekitar 1909 ya, 1909-an Masehi itu pulang. Kemudian mengajarkan Al-Quran, tahfidzul Quran hingga qiraat sab'ah kepada santri-santrinya. Dan satu-satunya santri ya, yang menghatamkan Al-Quran dengan qiraat sab'ahnya hingga khatam sempurna secara 30 juz itu hanya satu ketika itu, adalah Kiai Arwani Kudus. Ini sanad qiraat sab'ah yang ada di Indonesia itu pasti akan melalui jalur Kiai Arwani, kemudian Kiai Munawir. Kemudian dari Kiai Arwani diajarkan kepada para santrinya yang ketika itu hanya menelurukan sekitar 16 santri yang khatam kepada Kiai Arwani. Karena sebenarnya banyak yang ngaji kepada Kiai Arwani, tapi keadaan yang ketika itu mungkin lama ya. Lamanya kan tentu lama. Kemudian juga di akhir-akhir hayatnya itu beliau sempat sakit, akhirnya tidak bisa mengajar, itu hanya 16 santri. Setelah itu baru menyebar, dari 16 santri tersebut menyebar ke seluruh Indonesia. Di antaranya yang khatam kepada Kiai Arwani ada putranya beliau sendiri, yaitu Kiai Ulin, Kiai Ulil, kemudian ada Mbah Abdullah Salam Kajen, ada Kiai Sya'roni Kudus, ada Kiai Hisham Hayat Kudus, ada ya Abdul Wahab, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini saya mendapatkan dari muridnya. Berarti guru saya adalah guru saya Kiai Najib Krapyak dan Kiai Ibrahim Banyuwangi. Beliau adalah guru santrinya Mbah Arwani. Sehingga dari situ mulai berkembang lebih banyak lagi. Tapi dari awal mula diajarkan ilmu qiraat oleh Kiai Munawir ketika itu bersyarat sebenarnya adalah sudah mempunyai hafalan secara sempurna 30 juz, lancar dan baik hafalannya, bacaannya. Itu syaratnya sebenarnya itu dulu. Nah, tapi seiring berkembangan zaman ya, bahkan keilmuan salah satu keilmuan ulumul Quran yang hampir punah ditelan oleh masa itu kan ada dua. Yang pertama adalah qiraat sab'ah, yang satu lagi yang lebih parah lagi adalah ilmu Rasul Usmani. Nah, ini akhirnya bagaimana caranya dua
disiplin ilmu ini kembali bisa kembali bisa jaya. Bagaimana pada masanya ketika itu mereka yang sudah punya hafalan baik 30 juz secara sempurna, itu tentunya yang lain bagaimana? Seandainya mereka sudah pada meninggal semua, tidak mengajarkan kepada santrinya, itu bagaimana nasibnya nanti? Nah, akhirnya di LPDG pusat ketika itu dalam dunia MTQ nanti akan dimunculkan cabang qiraat sab'ah, meskipun hanya satu riwayat, dua riwayat, misalnya riwayat Qalun, Waras atau Hamzah, itu sudah mulai muncul. Kemudian juga dimunculkan dalam dunia perkuliahan, khususnya di jurusan tafsir hadis ataupun ilmu Al-Quran dan tafsir, nanti ada mata kuliah studi ilmu qiraat ya, yang dulu pernah saya ajar di UINSA ya, sekitar 1,5 tahun yang lalu mungkin. Sebenarnya ketika itu, setelah itu saya juga diminta untuk mengajar lagi Mbak sama Pak Kaprodi, tapi karena keterbatasan waktu, kemudian juga jauh gitu loh. Sebenarnya saya senang saja ketika itu saya sudah betul-betul ingin mengembangkan keilmuan ini di dunia kampus ya, terutama di UINSA, karena ketika itu diminta untuk sama Bu Iva. Nanti setelah Anda lulus dari sini, kata Bu Iva itu harus mengajar di sini. Ilmu qiraat nggak ada yang ngajar Ustaz. Akhirnya saya lillahi ta'ala khidmat kepada khidmat kepada alma mater, khidmat kepada Al-Quran, bismillah, sebisa saya, seperti itu. Nah, kemudian ketika keilmuan itu, akhirnya tadi kan dimunculkan dalam dunia MTQ, kemudian dimunculkan dalam dunia perkuliahan. Nah, saya juga mengembangkan disiplin ilmu ini di dunia kampus, terutama di mana, di UIN Malang sini. Dulu beberapa mahasiswa IAT yang sudah punya hafalan, ya terutama dulu yang kita ini yang sudah punya hafalan, tapi yang belum punya hafalan banyak pun juga bisa ikut. Ini kita cari waktu khusus untuk mengkaji, tapi juga tidak maksimal karena jadwalnya akhirnya kan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Oh, jam sekian hari ini saya kuliah, yang satunya lagi nggak kuliah. Nah, akhirnya kan nggak bisa. Ya, akhirnya masuk dalam perkuliahan, mata kuliah, tapi kan juga tidak maksimal. Tapi meskipun tidak begitu maksimal, paling tidak ada wawasan baru berkaitan dengan keilmuan qiraat sab'ah itu yang didapat oleh para mahasiswa. Paling tidak sudah mulai hiduplah di dunia kampus. Nah, kemudian juga saya jadikan sebagai takhusus. Nah, salah satu takhusus di pesantren RGG ini adalah tadi ilmu qiraat sab'ah. Karena ini sangat jarang sekali, saya katakan tadi hampir punah karena tidak ada pengkajinya, tidak ada peminatnya. Nah, ini saya jadikan takhusus. Ya, yang pertama, ya, kita membuka atau kita jadikan sebagai taklim secara umum Bandongan untuk seluruh santri, dan baik santri dalam maupun santri luar yang pengen ikut itu bisa, pengen gabung bisa. Itu setiap 1 minggu sekali atau 2 kali. Ini nanti secara Bandongan. Secara Bandongan berarti ya kita sedikit memutolaah atau mengkaji kitabnya, saya jelaskan, kemudian saya berikan contoh tatbiknya, dipraktekkan bareng dan gantian satu persatu. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, khusus mereka yang sudah mempunyai hafalan 30 juz, ya, kemudian sudah setoran ke saya khatam 30 juz, dan saya anggap sekiranya lancar ya. Karena juga ada yang pernah khatam pernah hafal, tapi ternyata di sini ketika sudah dibuktikan itu amburadul, juz 1 saja tidak jalan misalnya. Ini kan akhirnya mereka kan harus
harus membenahi hafalannya itu. Nah, ini mereka yang sudah khatam 30 juz dengan lancar kepada saya sudah disetorkan, maka akan saya giring untuk takhusus kepada qiraat sab'ah. Ini sudah ada 1, 2 ya, terutama ini 1 sudah kita mulai kemarin, jadi takhusus. Kalau yang tadi itu secara bandongan berarti secara keseluruhan ya. Dan itu pun kajiannya itu untuk per imam. Kalau yang bandongan setiap seminggu sekali 2 kali itu per imam. Kesannya tahun ini atau saat ini kita baru mengaji qiraatnya Imam Nafi', ada Qalun sama Warsh. Ini takhususnya ke sana. Juz 1 terus ya sampai selesainya ya. Nanti sekiranya dianggap sudah ini baru kita pindah ke riwayat atau imam yang lain. Tapi kalau yang takhusus pribadi tadi itu setelah khatam 30 juz tadi itu betul-betul takhusus. Jadi secara keseluruhan. Seperti itu. Ini juga dulu sempat saya ajarkan di mana? Di Winsa ya. Tapi mungkin dapatnya hanya sedikit saja ya. Tapi paling tidak ada gambarannya. Ada teori, ada praktek ya. Itu sudah membingungkan, banyak yang bingung gitu. 1 semester hanya dapat sampai pada ayat halaman kedua itu. Ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabbihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Itu 1 semester. Nah, ini kalau sampai 30 juz secara sempurna itu ya 5 tahunan. Saya ketika itu 4 sampai 5 tahunan. Tapi paling tidak ini sudah salah satu upaya kita ya, usaha kita dalam bagaimana caranya kembali memunculkan memberikan wawasan, memberikan keilmuan, menghidupkan kajian ilmu qiraat sab'ah yang hampir punah itu tadi. Seperti itu, Mbak. Ini ada pertanyaan via chat itu gimana ini? Chat. Apa harus dijawab sekarang atau seperti apa? Oke, nanti sebentar Ustaz. Jadi seperti itu nggak Ustaz, harus ada komitmen serta penting juga untuk mempelajari qiraat sab'ah supaya kita juga nggak mendoktrin, wah ini tajwidnya salah ini kayak gitu. Iya, karena keilmuan ini juga ya sebenarnya keilmuan yang asing ya. Tapi juga tidak bisa dipraktekkan di sembarang tempat. Ya. Seperti saya misalnya mengimami di sebuah masjid atau dalam rangka apa, itu biasanya kita awali dengan muqaddimah. Saya akan membaca dalam hal ini qiraatnya Nafi', riwayat Warsh seperti itu. Jadi tidak langsung moro-moro juk-juk moco sakleme dhewe dengan qiraat yang dia suka. Nah, ini nanti orangnya akhirnya loh, mau apa itu? Gitu. Jangan sampai. Jadi harus diberi pengertian dan pemahaman sedikit kepada mereka untuk mengkotimai mereka supaya tidak bertanya-tanya, oh ini ternyata riwayatnya beda, qiraatnya beda gitu. Karena yang tahu kan selama ini kita hanya 1 qiraat, ya. 1 riwayat Hafiz tadi itu kan. Yang lain kan belum pada tahu. Seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan dari peserta Ustadz. Kita dari pertama nih Ustadz. Ini dari Kak Hilmi Labib. Ngapunten Nyai Adin, kalau misal banyak juz yang perlu dibenahi, bagaimana cara efektif untuk membenahi juz-juz yang tidak lancar tadi? Nah, itu pertanyaan pertama. Monggo untuk dijawab terlebih dahulu Ustadz. Ya. Ketika kita punya hafalan 30, sementara ada beberapa juz atau banyak juz yang kita mungkin belum lancar ya. Tetap kita target berapa juz setiap harinya yang kita akan murojaah. Misalnya 30 juz yang tidak lancar 5 juz misalnya. Ya. 20 juz itu kita target. Kita jadikan berapa hari ya. Kita jadikan berapa hari, misalnya 20 juz kita jadikan 5 hari ya, sehari 4 juz kan. Sehari 4 juz. Nah, ini sisanya ini kita fokuskan untuk yang tidak lancar 5 juz tadi itu. 5 juz mungkin bisa dibuat 2 hari atau 1 hari atau 3 hari bisa. Tapi kita harus juga punya target untuk harian yang
Tidak boleh ditinggal tadi itu. 25 juz, ya 25 juz itu harus kita murojaah secara rutin istiqomah aja. Sisanya ketika hari ini misalnya kita sudah memurojaah 5 juz misalnya, 5 juz yang wajib ya. Berarti sisanya tadi itu untuk membenahi juz-juz yang belum lancar tadi itu. Ini harus berbarengan. Kalau nggak berbarengan, nah takutnya nanti kalau kita belum betul-betul lancar, kita hanya fokus kepada pembenahan 5 juz, sementara 25 juz yang lain malah akan jadi hilang. Bisa jadi karena belum betul-betul terpegang secara baik. Tapi mungkin ini juga perlu kita menjadi untuk motivasi kita ya. Jadi saya juga sering saya sampaikan kepada teman-teman itu bahwasanya namanya kita ngaji sab'ah itu jangan nunggu sampai lancarnya dulu. 30 jangan. Tapi justru ini misalnya 30 juz sudah punya hafalan 30 juz ya. Kalau 30 juznya ya oke lah. Tapi bukan berarti harus lancar 30 juz secara sempurna semua. Jangan. Kalau nunggu sampai seperti itu lama. Tapi paling tidak justru ketika kita masuk pada kajian sab'ah itu nanti akan menjadi lancar. Itu pesan guru saya. Dan itu ternyata futuh dari guru saya juga. Guru saya ketika itu mengatakan sama ketika sudah khatam sab'ah ora lancar dewe. Ternyata benar. Apa yang saya rasakan ketika sudah khatam sab'ah dengan sebelumnya itu beda. Ini termasuk futuh. Oh ternyata saya harus mengkaji qiraat sab'ah dulu selama 5 tahun. Kalau kita bayangkan coba ya, ketika kita membaca Al-Qur'an, qiraat sab'ah itu ada 14 riwayatnya. 7 imam 14 riwayat. Itu sama halnya ketika kita khatam, berarti kan sama halnya kita khatam setoran 14 kali khatam dengan tartil coba. Dengan tartil pelan tahqiq. Nah, itu kan juga akan semakin membekas. Atharnya semakin terasa. Nah, ini futuhnya akan Allah berikan kepada kita. Sehingga itu tadi sab'ah pun juga akan menjadikan kita lebih lancar dari sebelumnya. Nah, jadi ada waktu khusus yang kita wajibkan untuk murojaah yang sudah bagus dan juga sisanya digunakan untuk pembenahan juz-juz yang belum lancar. Harus beriringan. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan nomor 2 dari Mbak Atika Fisilmi Kafah. Assalamualaikum, mau tanya, bolehkah kalau di saat pandemi ini ziyadah dan murojaahnya online kepada guru online yang sebelumnya kita belum pernah bertemu, tetapi beliau sudah hafidhah 30 juz? Nah, ya, kalau memungkinkan tidak jadi masalah. Yang penting bacaan kita sudah bagus, kemudian guru yang kita hadapi pun juga sudah termasuk guru yang mempunyai sanad yang sahihah ya, yang jelas, karena sekarang juga banyak ya guru-guru Al-Qur'an yang sanadnya tidak jelas. Seperti kita kemarin sempat viral kan di medsos ya, ada seorang pemuda yang pakai kedu itu ya, dari mana itu kemarin itu, Pekalongan atau mana itu, sempat viral itu. Nah, bacaannya seperti itu kalau sudah mempunyai jamaah mengajar orang banyak lah. Sementara bacaan masih amburadul dan wakufnya sembarangan. Nah itu jangan sampai. Tapi saya kira insya Allah ketika guru itu hafidh 30 juz, insya Allah masuk guru yang mumpuni lah saya kira. Seperti itu. Tapi jangan sampai salah guru ya. Jangan sampai salah guru ya Ustaz. Iya. Oke. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Mbak Fadiah Ariba. Assalamualaikum, mau tanya, apakah diperbolehkan ketika tajwidnya masih belum benar tetapi tetap ingin menghafal Al-Qur'an? Oke. Jangan tajwid belum benar tapi ingin menghafal Al-Qur'an. Kita benahi dulu bacaan kita secara tajwid, makhraj, kemudian
waqaf, ibtida, ini kita benahi betul. Karena kita ketika kita menghafal ya, sudah kadung hafal tapi tajwidnya belum benar, makrotnya banyak yang salah, waqafnya nggak tahu, ibtidanya nggak tahu, ini nanti akan lebih parah lagi. Lebih bahaya maksudnya gitu loh. Dan lebih susah tentunya. Iya kan? Karena Al-Quran itu jangan sampai Al-Quran itu malah membuat susah kita. Kan ada ya, malah dia merasa susah dengan Al-Quran itu sendiri. Padahal kan sebenarnya tidak. Ya. Bagaimana caranya? Kita betul-betul kita benahi makhrajnya, tajwidnya, ya kemudian waqaf, ibtidanya, baru kita mulai menghafal. Makanya ulama-ulama dulu itu yang pertama digembleng adalah bacaan tahqiqnya. Ya kan, ada tahqiq, ada tahdir atau hadr. Nah, di tengah-tengahnya ada tadwir. Ya. Kalau tahqiq itu kan i'ta'u kulli harfin haqqahu. Memberikan haknya huruf secara benar, secara maksimal. Nah, ini apa? Ini untuk para mubtadi'in. Nah, orang yang orang pemula yang belajar Al-Qur'an itu pasti akan diberikan rasa tahqiq tadi itu. Bagaimana caranya? Yaitu betul-betul mulutnya, bibirnya, lisannya itu dimaksimalkan betul sama gurunya itu. Bagaimana cara membunyikan fathah, gitu. Lebarnya sampai seperti mana ya. Ketika kasroh seperti apa meringisnya, dhammah itu mencucunya seperti apa, ya, shinnya itu seperti apa, to-nya itu kayak apa, ya, qaf-nya itu seperti apa. Nah, ini namanya tahqiq kan. Makanya dulu kan ya ketika mungkin banyak dari kalian juga merasakan ya. Ketika ngaji pertama itu saya itu tidak mengenal lagu ketika itu ya. Karena guru saya memberikan rasa tahqiq tadi ternyata. Tahu-tahu ketika sudah mulai menghafal itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kan tahqiq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu tahqiq namanya. Nah, baru ketika sudah betul-betul bacaannya sudah bagus, tahqiq ini sampai 30 juz tahqiqnya itu. Binadzurnya itu sampai 30 juz, baru masuk pada menghafal, mulai menghafal ada yang dari juz amma, kemudian surat-surat penting, Al-Kahfi, Yasin, Ad-Dukhan ya, dan sebagainya, baru masuk juz 1. Itu tahapan sebenarnya seperti itu. Di Kerapiat juga seperti itu tahapannya ketika itu. Jadi tidak langsung menghafal, bacaannya sementara belum benar, tajwidnya masih kurang, makhrajnya masih amburadul. Nah, itu jangan langsung menghafal dulu, tapi betul-betul kita benahi dulu, baru ketika guru sudah memantapkan bacaan kita, silahkan menghafal, baru kita mulai melangkah menghafal. Seperti itu. Oh, iya, Ustaz. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Faiz Sultan. Assalamualaikum Yai Adin, izin bertanya, kalau misalnya membaca riwayat selain hafaz dengan modal tahu atau menguasai dasar-dasar cara membaca suatu riwayat dan memiliki musyaf suatu riwayat, misal dari riwayat Warash, untuk mengaji sehari-hari bagaimana? Kalau tidak pernah belajar, tidak pernah talaki, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Karena banyak keilmuan Al-Qur'an ya. Kalau secara teori oke lah, teori bisa dibaca sama siapa saja kan. Banyak sekarang mushaf riwayat Syu'bah, riwayat Warash, riwayat Kholaf itu banyak sekali beredar di mana-mana. Tapi tatbiknya itu seperti apa? Itu kan tidak bisa dilihat di mushaf, tidak bisa dilihat di tulisan. Itu dilihat di mana? Dicontohkan oleh guru yang mumpuni. Seperti itu. Musyafahah namanya. Musyafahah itu kan
adu lambe ya. Adu lambe itu ya kita betul-betul berhadapan dengan guru. Baik guru membaca kemudian kita menirukan, atau kita langsung membaca, guru mendengarkan, melihat lisan kita. Kalau salah dibeneri, ya. Kalau kurang tepat ditepatkan seperti apa tepatnya, itu namanya musafahah. Tapi kalau hanya membaca teori saja, siapa saja bisa. Sehingga jangan untuk coba-coba. Betul-betul kita harus bertalaki dulu kepada guru, paham ilmunya. Meskipun itu betul ya, secara kebetulan, itu tetap saja salah. Salahnya apa? Tidak. Ya hanya kebetulan saja betulnya. Ya orang nggak tahu, mungkin nggak apa-apa. Maksudnya orang nggak tahu. Tapi kalau yang belakang tahu kan, nah ini sehingga keilmuan Al-Quran itu kan ya, tidak hanya qiraat sab'ah saja, tapi riwayat hafaz pun yang kita baca sehari-hari pun kan juga juga harus ditalakikan kepada guru yang mumpuni tadi itu. Ya, adanya kaset atau video dan lain sebagainya itu kan hanya sebagai penunjang saja. Kaset oke, nggak apa-apa kita untuk menunjang hafalan kita, mungkin mendengarkan qiraatnya orang lain, ustadz siapa gitu ya, nggak apa-apa, oke. Melihat video cara membacanya siapa gitu nggak apa-apa. Tapi ketika kita meniru bacaan tersebut, apakah video tadi atau kaset tadi itu bisa membenarkan atau menyalahkan bacaan kita? Kan tidak. Siapa yang bisa membenarkan, menyalahkan, mengoreksi bacaan kita? Ya guru. Guru yang mumpuni langsung berhadapan kepada orangnya. Bukan kaset, bukan video. Seperti itu ya. Jadi harus ditalakikan kepada gurunya. Ini ada pertanyaan terakhir Ustadz. Ya. Jadi gimana kiat-kiat yang harus dilakukan seorang aktivis dalam membagi waktu untuk murojaah saat berbenturan dengan kegiatan organisasi? Nah, terkadang ada acara organisasi itu, badan itu terasa capek Ustadz, sehingga lupa meluangkan waktu untuk murojaah. Oke. Saya kira kalau sudah kita jadikan sebagai sebuah wadhifah, ya, sebuah rutinitas yang wajib tiap harinya itu, kita tidak akan pernah lupa. Tidak akan pernah lupa wadhifah itu tadi. Sholat misalnya. Sholat sudah kita lakukan tiap hari 5 waktu. Sesibuk apapun, ya, sepadat apapun aktivitas kita, pasti akan meluangkan. Sehingga kalau kita menjadikan wadhifah murojaah atau menghafal itu sebagai wadhifah rutin, itu tentunya bagaimana keadaannya, ya, kita harus konsekuen pada komit kita waktunya murojaah. Atau mungkin ketika hari ini tidak sempat murojaah, ya kita kodok besoknya gitu loh. Kita kodok besoknya. Jadi ya jadinya kayak ada hutang gitu loh. Hari ini saya nggak murojaah 3 juz, berarti besok harus double 6 juz. Harus punya rasa seperti itu. Kalau hanya sebisanya atau semampunya, semahunya, ya itu nanti dapatnya pun juga sekenanya akhirnya. Seperti itu. Tadi harus menjiwai betul dengan wadhifah tadi itu, dengan rutinitas itu tadi. Sesibuk apapun, sepadat apapun aktivitas kita harus kita luangkan untuk murojaah, untuk ziyadah, seperti itu. Terima kasih Ustadz. Kita udah sampai pada waktu akhir nih. Terima kasih untuk waktu, untuk ilmu dan selalu bimbingannya ya Ustadz. Jadi untuk poin-poin yang telah dipaparkan Ustadz tadi, jadi ketika kita udah terjun nih untuk menghafal Al-Quran, jadi ya harus terjun jebur gitu kan Ustadz. Harus semua meluangkan waktu, berkomitmen, sabar, istiqomah, dan pastinya harus semangat. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Semoga insya Allah
Bila mungkin dulu pernah sebelum ini ada dari Winsa yang sempat ke sini survei ketika itu. Jadi Oh, dia berencana mungkin dari teman sembilan siapa namanya lupa saya itu. Mas Aklal sama Mas Solahuddin. Iya, mungkin Oh, akan mengadakan kapan-kapan akan mengadakan apa semacam apa tahfidz on apa namanya itu. Ya program apa sepekan tahfidz atau apa itu nanti mungkin bisa ditindaklanjuti. Insya Allah saya atau kita juga akan terbuka seandainya memang memerlukan waktu ataupun apa namanya tempat di sini. Insya Allah kita sediakan ada tempat ya untuk 10 anak muatlah kalau hanya apa 2 pekan atau 1 pekan itu bisa lah. Nanti bisa apa bisa kerjasama, bisa lebih banyak sharing kita berkaitan dengan Al-Quran, tahfidz dan lain sebagainya. ya, terima kasih sekali Ustadz. Oke, Jadi terima kasih. tahfidz ini itu sebenarnya tahfidz camp Ustadz, tetapi kan ini dalam masa pandemi. Iya, Jadi buat mode ini virtual. iya, Tidak jadi untuk camp yang semestinya seperti itu. iya. Semoga kesempatan yang akan datang bisa lebih bagus lagi. Amin, amin. Baik, terima kasih untuk teman-teman peserta. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada host. Alhamdulillah, materi kali ini telah selesai disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita, Ustadz Adin Kholisin, yang telah berkenan berbagi sebagian kecil dari pengetahuan beliau. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Juga kami ucapkan terima kasih kepada moderator Mbak Saululan. Ya, bagi teman-teman peserta tidak perlu khawatir ketinggalan acara ini, karena acara ini nantinya akan kita upload di channel YouTube UPTQ Winsa ya, seminggu setelah acara ini selesai. Nah, maka bagi teman-teman yang sekiranya merasa ada yang perlu diulang, bisa nanti ketika sudah diupload, bisa dilihat di channel YouTube UPTQ Winsa ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share agar video yang diupload itu bisa memberi lebih banyak manfaat ke lebih besar lapisan masyarakat. Selanjutnya kami juga mengingatkan bahwa di acara ini akan ada giveaway berupa Al-Quran Kordoba ya. Nah, nanti akan kami pilih dari peserta yang aktif dan semangat mengikuti setiap acara selama sepekan ini ya. Jadi ya dimohon kepada para peserta agar terus semangat, menjaga semangat dan istiqomah mengikuti kegiatan ini sampai akhir nanti. Jangan lupa juga untuk mengisi link-link nanti yang akan dikirim oleh panitia di grup PA ya. Mungkin mungkin kita bisa sama. Gimana? Ya, mungkin teman-teman bisa menyalakan videonya ya. Bisa menyalakan videonya, nanti kita foto bersama dengan kas UPTQ. Gini, kasnya UPTQ. Oke. Gitu ya, nanti dibantu sama Mas Hilman. Monggo Mas Hilman.
Monggo Mbak jenengan mawon. Oke, monggo teman-teman nanti di screenshot ya. Oke, tangannya boleh seperti ini. Ini semua. Oke, sudah ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Alhamdulillah, alamin. Oh ya, sebelum ditutup acaranya ini, mari kita akhiri dengan jargon dulu ya, biar semangat gitu selesainya. Ini udah tahu kan jargon UPTQ sama jargon estafet? Belum, Kak Hilman. Belum, Kakak. Seriusan belum? Ya, contoh lagi. Kayaknya teman-teman banyak yang lupa. Ya, nanti kalau yang jargon UPTQ nanti saya bilang salam UPTQ, nanti sama-sama bareng-bareng bilangnya kuliah yes, ngaji yes, aktivis yes. Kedengeran kan ya? Ya, siap. Siap, Kak. Yang kompak ya. Jangan ada yang diam, oke? Oke. Oh iya, benar. Untuk yang jargon estafesnya, udah tahu? Nanti kan jargon UPTQ, sekalian nanti langsung jargon estafes. Jargon estafesnya, estafes 2020. Terus nanti kalian jawabnya, face your life with Al-Quran. Tahu kan? Paham ya kan ya? Oke, coba ya. Dari yang pertama. Salam UPTQ. Kuliah Yes. Aktivis yes. Pada lemes ini. Ini tutup Belum makan dengan siang, Kak. semangat ini harus. Oke, ulang lagi ya. Salam UPTQ. Kuliah Yes. Yes. Aktivis yes. Estafes 2020. Face Face your life with Quran. Sekali lagi, terakhir penutupan, oke? Benar-benar harus semangat. Oke, 1, 2, 3. Salam UPTQ. Kuliah yes, ngaji yes, aktivis yes. Estafes 2020. Face your life. With Quran. Oke, kita cukupkan ya sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini, dan diharapkan untuk tidak bolong-bolong ke depannya ya. Harus lengkap selama kurang berapa hari? 4 hari ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebagai host. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, baik kesalahan kata maupun perbuatan. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Saya Taufik Hidayah, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masih semangat ya? Semangat untuk 4 hari ya? Kurang 4 ya? Kurang 4 pemateri. Eva Yanti ini siapa ya? Memberikan kedredekan buat saya. Deg-degan, suaranya nggak denger sih, Hilman. Aduh. Hilman besok capcus lagi loh ya. Ngebahas lagi. Semangat. Ya, bukannya hari Sabtu ya? Saya berikan Sabtu saya. Mbak Abidah selaku SC, Ketua SC. Terima kasih ya teman-teman. Maaf saya telat. Aku lo masuk tiba-tiba udah pertanyaan terakhir. Yalah. Tadi yang nanya siapa aja, Wul? Teman-teman ada nyatet nggak ya nanya tadi siapa? Di chatting ada. Ada tak? Ada. Tulis ya, Arik ya. Soalnya Apa, Mbak? Mbak nggak ada tulisannya di sini. Soalnya Kan baru masuk. Iya. Makasih Mbak Fani, makasih Mbak Bulan, makasih Hilman selaku host, Erik juga. Hilman sih kemarin nggak ikut hari pertama, hari kedua. Agak grogi dia. Ngapunten. Ya, siap. Ntar untuk salam estafet cukup salam estafet gitu. Iya gitu Oh, aja, nggak itu. usah ketambahan 2020. Nah, Kependean nggak sih? panjangan cukup. Itu ada gerakannya. Kamu ingat nggak gerakannya? Estafet, face your life with Quran. Gitu. Nah, anak-anak yang tahu pada diem aja. Ya mungkin dia lupa. Terus kita nama seperti yang kemarin-kemarin sinyal, terus pengeluaran waktu host dan moderator yang masuk gitu aja. Selebihnya udah bagus. Oke. Silakan dari Erik, ada tambahan? Lemot. Aduh. Ya. Udah bagus, teman-teman. Tadi lebih on time sih dari waktunya. Iya, on Udah time makin ya. bagus. Pertahankan. Tinggal Givari ini, tingkatkan lagi Givari. Givari. Grogi. Astagfirullahaladzim. Besok siap-siap. Nanti besok ya? Iya. Bosnya Shirley ya besok? Ya Allah, Mas, aku kok inget aja sih. Biran Shirley Link Erik. Loh. Kemarin Hilman inget loh, Pak. Iya. Fan, Ustadz Irsyad aman, Fan? Gimana, Fan? Aman. Ada PPT atau tidak? Tanya. Ada PPT atau enggak? Nggak mau, Ustadz, nggak mau PPT. Enak santai. Oke. Pagi ya, Fan ya? Pagi apa malam Ustadz itu? Lupa. Malam. Siap malam. Oke. Sampai malam. Ojo kora-kora, Fan. Mbak Fani, kalau malam kita cuci piring, Rek. Enggak. Oke ya, nggak usah lama-lama, gitu aja selebihnya. Oke, silakan Erik dipimpin. Hilman dipimpin. Dipimpin jargon PPTQ sama estafet untuk menuju misalkan ini. Monggo. Latihan